Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hasan. Inna rabbana langhafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengucapkan syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah kepada kita sekalian sehingga kita masih bisa diterapkan di dalam agama Allah yang hak, agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang hasilnya adalah surga. Dan kepada para pelantara agama semenjak junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diteruskan oleh para sahabat-sahabatnya, para tabi'in tabi'ahum, para mubalingin mubalinggot yang telah memperjuangkan agama Allah sehingga kita bisa menetapi agama Islam yang diridhai oleh Allah atas semua amal solehnya, atas semua perjuangannya. Saya syukuri, alhamdulillahi jazahumullahu khairah. Moga-moga Allah selalu memberikan manfaat dan barokah. Dan kepada pemirsa semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara jamaah yang telah mengikuti pengajian online pada hari ini, atas kesabarannya, atas amal solehnya, saya syukuri, alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Moga-moga Allah selalu memberikan manfaat dan barokah. Para saudara jamaah, sebelumnya hatinya selalu ditoto niat mukhlis lillah krona Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzaba, selalu mengharapkan rahmat Allah surga dan selalu ingin terhindar dari nerakanya Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Moga-moga Allah memberikan manfaat dan barokah. Kita buka himpunan hadis Kitabul Adab, yaitu halaman 18, bab tentang birrul walidaini, memperbaiki kepada kedua orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'ah, babnya apa-apa yang datang, fi birril walidaini, di dalam berbuat baik kepada kedua orang tua. Bab ini akan menjelaskan tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qaulillahi ta'ala, wa qaulillahi, dan firman Allah ta'ala yang maha tinggi. Siapa Allah? Wa wasaina, dan wasiat aku Allah, al-insana, pada manusia, biwalidayhi, kepada kedua orang tua, husnan, dengan berbuat baik. Surat Ankabut ayat 8. Di dalam suratul Ankabut ayat 8 Allah berfirman, yaitu aku wasiat kepada manusia supaya selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadatsana Abdul Walid, hadatsana Syu'bah, qala Al-Walid ibnu Aizarin akhbaroni, qala, berkata siapa Walid, Sami itu mendengar aku Aba Amrin, pada Aba Amrin As-Saibaniyah,
Yaqulu berkata siapa Aba Amrin, akhbarona mengabari padaku sopo sohibu hadidari pemilik ini rumah. Wa auma'a dan isyaro siapa Aba Amrin biyadihi dengan tangannya ila dari Abdillah pada rumahnya Abdillah. Aba Amrin mengatakan bahwa saya pernah dikabari oleh pemilik ini Umar, pemilik ini rumah. Waktu itu Aba Amrin isyaro menuju ke rumahnya Abdillah. Berarti menandakan Abdillah lah yang mengabari hadis kepada Aba Amr. Qala berkata siapa Abdillah, sa'altu bertanya aku an-nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amali, adapun mana amalan iku ahabu yang lebih dicintai ilallahi pada Allah. Abdillah berkata, aku bertanya kepada Nabi, Nabi, mana amalan yang lebih dicintai oleh Allah? Qala bersabda Nabi, as-sholatu ala waqtiha, yaitu sholat ala waqtiha atas waktunya sholat. Sholat di waktunya sholat. Di dalam praktek sholat ada awal waktu dan ada akhir waktu. Maksudnya sholat di waktu itu. Tidak boleh sholat di luar waktu sholat. Itulah amalan yang dicintai oleh Allah. Qala berkata Abdillah, summa ayyun. Kemudian mana? Mana lagi Nabi amalan yang dicintai oleh Allah? Qala bersabda Nabi, summa birrul walidaini. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Qala berkata Abdillah, summa ayyun, kemudian mana lagi amalan yang dicintai oleh Allah? Qala bersabda Nabi, al jihadu, jihad fi sabilillah, di dalam agama Allah. Amalan yang dicintai oleh Allah yaitu jihad di dalam agama Allah. Di dalam praktek Nabi mengatakan al-jihadu fisabilillah itu diurutkan nomor 3. Kenapa? Karena di dalam hadis dijelaskan bahwa orang untuk jihad itu harus izin kepada kedua orang tua. Di dalam hadis Nasa'i dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi kemudian ngomong, Nabi, saya ingin beat kepada engkau untuk hijrah. Hijrah di sini termasuk zaman Nabi itu sangat berat sekali, dari Mekah menuju ke Madinah, memerlukan pembelaan yang luar biasa. Tapi saya meninggalkan orang tua saya dalam keadaan menangis Nabi. Kemudian Nabi berkata, irji ilahima fa'adhik huma kama abkaitahuma. Kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu, buatlah keduanya tertawa seperti kamu membuat keduanya menangis. Dengan adanya hadis seperti ini menunjukkan bahwa jihad itu diurutkan nomor 3, yang nomor 2-nya adalah memperbaiki kedua orang tua. Berarti apapun keadaannya, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin berhasil dunia akhirat, maka kita harus minta izin atau minta doa restu kepada kedua orang tua. Qala berkata Abdillah, hadasani bercerita siapa Nabi kepadaku bihina dengan semuanya, atau 3 perkara tadi. Walawis tazattuhu, dan seandainya minta tambah aku pada Nabi, oh lazadani, niscaya menambahi siapa Nabi padaku. Nabi menceritakan semuanya kepada kami. Umpama waktu itu saya minta tambah,
pasti Nabi akan menambahi tentang amalan yang dicintai oleh Allah. Tapi Nabi cukup memberikan 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu pertama sholat ala waqtiha, kemudian birrul walidaini, dan jihad fi sabilillah. Babuman, babnya orang, ahakun nasi, lebih berhaknya manusia, bihusni suhbati, dengan memperbaiki pergaulan. Bab ini akan menjelaskan siapa yang lebih berhak untuk diperbaiki. Hadatsana Qutaibatu ibnu Sa'id, hadatsana Jarirun an Umarata ibnil Qaqqa ibni Subrumah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Hurairah, ja'a datang sopo rajulun, orang laki-laki, ila Rasulillahi, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata rajul, ya Rasulullah, wahai Rasul, man, siapakah, ahakku, yang lebih berhak, bihusni sahabati, dengan memperbaiki pergaulan. Nabi, siapakah yang lebih berhak kami perbaiki? Yang pertama siapa Nabi? Qala, bersabda Nabi, ummuka, ibumu. Qala, berkata rajul, summaman, kemudian siapa lagi? Qala, bersabda Nabi, ummuka, ibumu. Qala, berkata rajul, summaman, kemudian siapa lagi? Qala, bersabda Nabi, ummuka, ibumu. Qala, berkata rajul, summaman, kemudian siapa lagi? Qala, bersabda Nabi, summa abuka, kemudian bapakmu. Dengan adanya hadis ini menunjukkan bahwa kenapa Nabi mengatakan sampai 3 kali. Yang wajib atau yang berhak kita hormati kedua orang tua, terutama ibu kita. Karena dilihat dalam segi kehidupan atau dalam hadis yang lain, bahwa memperbaiki ibu itu kita lihat dari 3 hal. Pertama, susahnya seorang ibu mengandung selama 9 bulan 10 hari. Sangat susah sekali. Ada yang melahirkan sampai 7 bulan di dalam kandungan. Atau dalam hadis lain sampai 2 tahun. Itu susahnya ibu mengandung. Makanya Nabi mengatakan sampai 3 kali. Yang kedua, yaitu ketika melahirkan. Ketika seorang ibu melahirkan, itu taruhannya adalah nyawa. Kalau enggak ibunya meninggal, kalau enggak anaknya, atau kedua-duanya meninggal. Umpama ditanya, gitu, ditanya ibunya, ini yang diselamatkan siapa? Ibu pasti menjawab adalah anaknya. Menandakan bahwa sangat pol seorang ibu wajib untuk dihormati. Yang ketiga, alasan ketiga, ketika menyusui. Seorang ibu ketika menyusui selama 2 tahun. 2 tahun menyusui seorang anak, gitu, maka wajib dihormati. Kemudian kedua orang tua, yaitu bapak. Kalau dalam nyanyian anak-anak, satu-satu, yaitu yang pertama adalah sayang ibu, yang kedua sayang ayah. Menandakan bahwa orang atau manusia yang wajib kita hormati adalah kedua orang tua, terutama orang tua perempuan, yaitu ibu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Babu maja'ah, babnya apa-apa yang datang, minal fadli, di dalam keutamaan, fi ridol walidaini. Itu dalam hadisnya lafadznya fi ridol walidaini, sebelum lam itu ada huruf alifnya, ditambah huruf alif, fi ridol walidaini, di dalam
ridhonya kedua orang tua. Bab ini menjelaskan keutamaan ridhonya orang tua. Hadasana Abu Hafs rupani Umar ibnu Aliyin, hadasana Khalid ibnu Haris, hadasana Syu'bah ibnu Ya'la ibnu Atha an Abi an Abdillah ibnu Amr anin Nabihi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda sapa Nabi, ridho Rabbi adapun ridhonya Tuhan, senangnya Tuhan iku fi ridhol walidi di dalam ridhonya kedua orang tua. Wasakhotul Rabbi adapun murkanya Tuhan iku fi sakhotil walidi di dalam murkanya kedua orang tua. Kalau orang tua ridho, orang tua cinta, orang tua senang, berarti Tuhan juga ridho. Tuhan juga cinta, Tuhan juga senang. Tapi kalau orang tua murka, marah-marah, maka Tuhan juga murka, Tuhan juga marah-marah. Maka dalam hadis ini dijelaskan, marilah kita selalu membuat kedua orang tua kita selalu cinta, selalu senang, selalu ridho kepada kita. Hadasana Ibnu Abi Umar, hadasana Sufyan Ibnu Uyainata an Atha ibni Sa'ib al-Hujaimi an Abi Abdurrahman as-Sulami an Abi Darda anna rajulan sesungguhnya orang laki-laki iku atau datang siapa rajul pada Abi Darda. Faqala maka berkata rajul, innali sesungguhnya bagiku sopo imro'atan istri, wa inna ummi dan sesungguhnya ibuku iku tak muruni perintah siapa ibu padaku bitolakiha dengan menceraikan istri. Ada seorang laki-laki datang kepada Abi Darda. Kemudian dia berkata, wahai Pak Darda, saya punya istri, tapi ibu saya perintah untuk menceraikan istri saya. Jadi tentunya dalam hadis ini menandakan bahwa tentunya orang tua merintah kepada anak untuk menceraikan istrinya itu punya alasan yang pas. Seperti contohnya Nabi Ibrahim perintah kepada anaknya Nabi Ismail untuk menceraikan istrinya. Karena punya alasan-alasan yang pas. Tapi kalau tidak punya alasan yang pas, maka hukumnya tidak boleh diikuti. Di dalam Al-Quran termasuk surat Ankabut ayat 8 dijelaskan, wa in hadaka litusrika bi ma laisa laka bi ilmun fa in fala tuti huma. Jika orang tuamu keduanya memaksa kepadamu untuk berbuat syirik kepada Allah atau berbuat yang melanggar aturan Quran hadis, maka jangan mengikuti kamu pada keduanya. Berarti di dalam hadis ini menunjukkan bahwa pasti orang tua memerintahkan anaknya untuk mencerai istrinya karena punya alasan-alasan yang kuat. Qala berkata sopo Abu Darda. Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu bersabda sopo Nabi. Al-walidu adapun kedua orang tua, atau al-walidu adapun orang tua iku satu abwabil jannah, lebih baiknya beberapa pintu surga. Abu Darda mengatakan bahwa saya mendengar Rasul mengatakan yaitu orang tua adalah lebih baiknya beberapa pintu surga. Kalau ingin masuk surga,
maka lewatnya kepada orang tua. Atau sesuatu cara ingin masuk surga, ya harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan hadis ini menunjukkan bahwa Nabi itu sepakat dengan hadis ini, kalau ada orang tua yang perintah kepada anaknya untuk sesuatu yang memang tidak bertentangan dengan Quran, hadis, maka wajib kita taati, kita ikuti. Tapi kalau perintahnya itu merusak atau melanggar aturan Quran hadis, maka fala tuti'huma. Maka kamu jangan mengikuti, kamu jangan taat kepada keduanya. Fa'in sita, maka jika menghendaki kamu rojul, ya fa'adhi, maka menyia-nyiakanlah kamu dalikal baba, pada demikian itu pintu. Kalau kamu menghendaki untuk menyia-nyiakan pintumu, ya silakan. Maksudnya kalau kamu tidak menuruti perintah kedua orang tuamu, ya silakan. Terserah kamu. Awik fathu, atau menjaga kamu pada pintu. Atau kamu ingin menjaganya, ingin mengikuti atau ingin taat kepada keduanya. Menunjukkan apa? Bahwa menunjukkan orang kalau sudah berkeluarga itu tetap mengutamakan hormat kepada kedua orang tua, termasuk laki-laki. Kalau seorang laki-laki sudah berkeluarga, berumah tangga, tetap kewajibannya tidak boleh lepas untuk selalu menghormat kepada kedua orang tua. Katakanlah kalau orang tuanya datang ingin meminta sesuatu, kalau kita mampu, kita wajib untuk memberikan. Tapi kalau untuk perempuan, kalau sudah menikah, maka kewajibannya beralih kepada suami, tidak lagi kepada kedua orang tuanya. Kalau ingin memberikan kepada kedua orang tuanya sesuatu, maka si perempuan ini harus izin kepada suaminya dulu. Jadi menandakan bahwa saking pentingnya untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Muga-muga Allah paring manfaat dan barokah. Kita lanjutkan halaman 25. Babun bab la yasubu, tidak boleh memaki atau tidak boleh mencela sapa ar-rajul, orang laki-laki, walidayhi, pada kedua orang tuanya. Bab menjelaskan bahwa seseorang itu tidak boleh memaki atau mencela kepada kedua orang tuanya. Hadatsana Ahmad ibnu Yunus, hadatsana Ibrahim ibnu Sa'din, an abihi an Humaid ibni Abdurrahman an Abdillah ibni Amr radhiyallahu anha, qala, berkata Abdillah, qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabairi, sesungguhnya termasuk lebih besarnya dosa besar. Inna min akbaril kabairi, sesungguhnya termasuk lebih besarnya dosa besar, iku ayyal ana, jika melaknati sopo ar-rajulu, orang laki-laki, walidayhi, pada kedua orang tuanya. Nabi bersabda bahwa sesungguhnya termasuk lebih besarnya dosa besar adalah seorang laki-laki melaknati kepada kedua orang tuanya. Kila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, wa kaifa, dan bagaimana, yal anu melaknati sopo ar-rajulu, orang laki-laki, walidayhi, pada kedua orang tuanya. Dikatakan, wahai Nabi, wahai Rasul, bagaimana contohnya seorang laki-laki itu melaknati kepada kedua orang tuanya? Qala, bersabda Nabi, yasubu, memaki,
atau mencela sapa ar-rajul orang laki-laki, katakanlah A, abar-rajuli pada bapaknya orang laki-laki lain atau pada bapaknya rajul B, yang akhirnya fayasubu maka membalas memaki siapa rajul B, atau maka membalas mencela siapa rajul B abahu pada bapaknya rajul A, wayasubu dan memaki siapa rajul B ummahu pada ibunya rajul A. Nabi bersabda, yaitu prakteknya seorang laki-laki atau A memaki mencela pada bapaknya atau pada kedua orang tuanya B, mengatakan, oh bapakmu monyet, ibumu monyet, dikatakan, yang akhirnya si B membalas mencela pada bapaknya A dan mencela pada ibunya A. Berarti menandakan memaki orang tua orang lain, mencela orang tua orang lain itu sama dengan mencela atau memaki kepada kedua orang tua kita sendiri. Saking mencelanya, akhirnya sama mencelanya, membalas mencela. Si A mengatakan orang tuanya si B monyet, oh bapakmu, oh ibumu, gitu. Akhirnya si B membalas mencela, memaki kepada bapaknya atau ibunya si A. Itu sama dengan mencela atau memaki kepada kedua orang tua kita sendiri, gitu. Maka hukumnya tidak diperbolehkan. Babun babnya uququl walidaini, adapun menentang kedua orang tua atau adapun berani kepada kedua orang tua, iku minal kabairi termasuk dosa besar. Berani menentang kedua orang tua adalah dosa besar. Hadatsani Ishaq, hadatsana Khalid al-Wasitiyu anil Jurairiyi an Abdurrahman ibni Abi Bakro an Abi radhiyallahu anhu qala, berkata Abi, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabiukum, apakah tidak menceritakan aku pada kalian, apakah kalian mau saya ceritai, saya kabari, bi akbaril kabairi, pada lebih besarnya dosa besar. Apakah kamu mau saya kabari, saya ceritani tentang besarnya dosa besar? Kulna berkata kami, bala ya. Ya Rasulullah, wahai Rasul. Oh ya Nabi, saya mau. Qala bersabda Nabi, al-israku, syirik billahi pada Allah. Dosa yang paling besar adalah pertama syirik kepada Allah, menyekutukan kepada Allah. Yang kedua wa uququl walidaini, dan menyakiti kepada kedua orang tua, menentang kepada kedua orang tua, berani kepada kedua orang tua. Itu termasuk dosa yang paling besar. Maka tidak diperbolehkan. Kalau ada orang menyakiti, menentang, berani kepada kedua orang tua, Allah akan menurunkan siksaan. Tidak ditunda di dalam akhirat, tapi langsung diturunkan di dalam dunia. Wakana, dan ada siapa Nabi iku muttaqian, orang yang bersandar. Maksudnya duduk dengan bersandar. Waktu Nabi mengatakan al-israku billah wa uququl walidaini, itu posisinya duduk bersandar. Contohnya seperti ini. Kemudian fajalasa, maka duduk siapa Nabi? Duduk tegak. Yang tadinya mengatakan al-israku billah wa uququl walidaini dengan duduk bersandar. Setelah itu Nabi langsung duduk tegak.
Faqala maka bersabda sapa Nabi, "Ala, ingatlah, wa qaulu zur dan ucapan dusta, wa syahadatu zur dan penyaksian dusta." Nabi mengatakan, ingatlah ucapan dusta dan penyaksian dusta. Ini juga termasuk dosa yang besar. Ala, ingatlah, wa qaulu zur wa syahadatu zur. Fama zala maka tidak henti-henti siapa Nabi iku yakuluha bersabda siapa Nabi pada kalimat ala wa qaulu zur wa syahadatu zur hatta kultu sehingga berkata aku Abi la yaskutu tidak diam siapa Nabi. Nabi mengatakan kalimat ala wa qaulu zur wa syahadatu zur sehingga saya ngomong di dalam hati, Nabi tidak akan berhenti untuk mengatakan kalimat itu. Menandakan itu adalah kalimat atau termasuk salah satu dosa yang sangat besar. Ucapan dusta dan penyaksian dusta. Yang kita ambil babnya adalah wa uququl walidaini. Berani menentang, menyakiti kepada kedua orang tua. Akhbarana Amru ibnu Aliyin qala hadatsana Yazid ibnu Zurai'in qala hadatsana Umar ibnu Muhammad an Abdillah ibni Yasar an Salim ibni Abdillah an abihi qala berkata sapa Abi qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu ada 3 golongan layang dulu tidak melihat siapa Allahu Allah azza wa jalla. Azza maha mulia sapa Allah, wajalla dan maha agung sapa Allah. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan melihat, tidak melihat dengan kasih sayang. Ilahim pada mereka 3 golongan. Yaumal kiamati di hari kiamat. Ada 3 golongan yang nanti di hari kiamat oleh Allah tidak akan dilihat dengan kasih sayang. Allah nggak mau melihat orang itu. Yang pertama, al-aqu, orang yang menentang, orang yang berani, atau orang yang menyakiti, liwalidayhi pada kedua orang tuanya. Yaitu yang pertama, orang yang berani menyakiti, menentang kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wal mar'atu dan perempuan, al-mutarad jilatu yang menyerupai laki-laki. Atau sebaliknya, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, termasuk pakai celana jin ketat atau pakai nopo rambutnya dipotong pendek, gitu. Atau laki-laki menyerupai perempuan. Itu termasuk 3 golongan yang tidak akan dilihat dengan kasih sayang oleh Allah. Yang ketiga wadayusu dan dayus. Dayus itu tidak peduli dengan orang yang berbuat pelanggaran atau tidak mau menasehati kepada orang yang berbuat salah. Wis mbuh sak karepmu. Itu namanya dayus. Wa salah satu dan 3 golongan la yadkhuluna tidak akan masuk mereka 3 golongan al jannata pada surga. Ada 3 golongan yang tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Yaitu 1 al-aqu, orang yang menentang, berani menyakiti walidahi pada kedua orang tuanya. Yang kedua wal mudminu dan orang yang membiasakan, orang yang mengekalkan alal khomri atas minum arak. Orang yang mengekalkan, membiasakan minum arak. Kalau zaman Khalifah Umar dijilid 40 kali. Minum lagi tobat dijilid 40 lagi, gitu. Itu kafaronya orang minum arak. Yang ketiga, wal mannanu dan orang yang mengungkit-ungkit bima dengan apa-apa atau yang telah memberi dia. Yang ketiga, orang yang ungkit-ungkit pemberiannya. Kalau masjid ini enggak tak bangun, aku enggak sedekah 1M, enggak mungkin jadi. Itu termasuk 3 golongan yang tidak akan bisa masuk surga. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Muga-muga Allah paring manfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.